Halo teman-teman, kembali lagi di perjalanan Jalan Cerita. Perjalanan kali ini lumayan panjang dari Jakarta menuju Bali. Nah, sebelum perjalanan panjang ini dimulai, dari Kalideres saya naik ojek dulu sampai ke stasiun Rawabuaya, lalu dilanjut dengan KRL sampai dengan ke stasiun Poris. Perjalanan kali ini akan menempuh jarak sekitar 1.200 km dengan waktu tempuh sekitar 24 sampai dengan 26 jam menaiki armada spesial Gunung Harta dengan livery berwarna merah. Seperti apa detail perjalanannya? Ayo ikutin di perjalanan ini. Ya teman-teman, sekarang posisi di stasiun Batu Ceper. Jadi kita ke terminal Poris, tapi stasiunnya bukan di stasiun Poris, tapi di Batu Ceper. Terminalnya ada di depan. Karena masih setengah 9, saya nyantai dulu. Dan habis dari ini baru tinggal kita jalan kaki ke terminal dan kita tukar tiket ke loket Gunung Harta. Banyak yang bilang ke saya kalau ke Bali itu mendingan naik pesawat aja. Tapi saya ini tipe slow journey teman-teman, mencintai perjalanan yang lambat. Karena saya percaya bahwa di dalam perjalanan yang lambat itu kita punya kesempatan lebih banyak buat menikmati momen. Toh memang cuti ini saya dedikasikan spesial buat naik bis. Nah dari terminal Poris Pelawat sampai ke Denpasar itu jaraknya kurang lebih 1.200 kilo. Dan kalau dicek di Google Map itu butuh hampir 19 jam. Dengan catatan ini nggak ada berhenti-berhenti ya. Nah pada kenyataannya saat saya naik bis waktu yang ditempuh nanti sekitar 25,5 jam teman-teman. Jaraknya lumayan memang untuk perjalanan ini. Ya sekarang jam 9 udah sampai di Poris. Ini dapat tiketnya. Tiket sampul. Jarang-jarang dapat tiket sampul. Udah ada kuponnya juga. Ini suasana terminal Poris hari Rabu pagi teman-teman. Sepi terminalnya, cuma ada Garuda Mas, Haryanto, sama Sinar Jaya. So far tadi jalan sih nggak ada aneh-aneh, nggak ada calo, nggak ada apa. Kalaupun ada yang nanya-nanya, kalau kita udah beli tiket tinggal bilang aja kita mau naik bis apa, tujuan kemana. Aman. Oke. Tuh di belakang masih banyak bis-bis lain parkir, ada Pandawa. Dan ini dia agen Gunung Harta nyempil di sini. Mantap. Si Pak. Dua. 3D. Ya mumpung belum banyak penumpang yang naik karena masih saya doang, jadi kita jalan-jalan dulu ke posisi belakang bis. Di paling pojok itu ada kandang macan alias tempat istirahat buat kru. Dan di bis yang kita naikin ini ada ruang khusus untuk merokok. Jadi kalau mau merokok di sini, dan di dalam ruangan merokok ini juga terdapat toilet yang bisa digunakan saat nanti bus jalan. Toiletnya wangi, nggak ada bau aneh-aneh. Mungkin karena belum jalan juga, tapi sepanjang perjalanan pun toiletnya oke kok teman-teman. Meskipun kursinya nyaman karena gendut-gendut, tapi yang jadi korban adalah lorong teman-teman. Jadi kalau mau bergerak di bis ini agak PR ya, harus menyerong. Ada bed cover dan walaupun gak duduk depan tapi nyaman banget. Bisnya on time teman-teman jam 10 kurang 5 karena yang naik cuma saya doang dan bisnya udah ready. Maka bis pun diberangkatkan keluar dari terminal Poris. Ampiran pertama setelah dari Poris adalah daerah Pondok Pinang dan Lebak Bulus. So dari sini bisnya langsung lewatin tol baru atau Kunciran Serpong, lalu keluar ke Jor dan keluar lagi nanti di Pondok Pinang Lebak Bulus.
Nah teman-teman, seperti tadi saya sudah tuliskan di caption bahwa Poris ini kan titik awal. Jadi untuk bis ini sampai ke tol Japek itu ampirannya bakal banyak banget. Ada Poris, Pondok Pinang, Lebak Bulus, lalu nanti di Pasar Rebo, Pulau Gebang, dan nanti yang paling banyak naik adalah di Pulau Gebang, Bekasi Timur, dan terakhir di Cikarang. Baru setelah itu bis bablas, tapi di perjalanan kali ini di Subang berhenti lagi karena ada 3 penumpang yang naik. Dari Subang bablas terus sampai keluar-keluar nanti di Situ Bondo untuk servis makan kedua. Ampiran kedua terakhir Bekasi Timur. Dari sini satu ampiran lagi adalah Cikarang, teman-teman. Nah, Bekasi Timur ini daerah Bulak Kapal, isinya tuh agen-agen bis, segala bis ada di sini. Makin siang dan ke sore ke malam bakal ramai banget dan macet. Tapi karena ini masih pagi, tentunya jalanannya masih lowong karena cuma sedikit bis yang berangkat pagi-pagi banget bis yang berangkat sekitaran jam 10. Kalau yang pagi tentu udah ada yang sekitar jam 6, jam 7. Akhirnya setelah lebih dari 3 jam tibalah di ampiran terakhir, yaitu di Agen Cikarang. Nah, di Agen Cikarang ini kita berhenti agak lama teman-teman untuk isi air toilet, naikin penumpang, naikin bagasi, dan juga memberi kesempatan buat penumpang-penumpang yang udah naik dari titik awal kalau mau istirahat, jajan gorengan, atau ke toilet. Nah, lepas dari Agen Cikarang ini, bis akan bablas, lalu akan berhenti di KM 102 di Rumah Makan Sari Rasa untuk servis makan pertama. Ya, di Agen Cikarang juga kita mulai dibagikan snack. Snacknya isinya nggak banyak-banyak banget, cuma ada aqua, lalu ada sejenis lemper begitu, dan ada kacang atau apa ya, lupa saya. Tapi intinya snacknya dikit kalau dari titik ini. Jam 3 sore, tiba di kilometer 102 dan servis makan pertama di Rumah Makan Sari Rasa. Nah, servis makan di sini itu nggak cuma Gunung Harta teman-teman, tapi juga ada bis-bis lain, ada GM Cipto, ada Harapan Jaya. Tapi jam segini memang lebih banyak penumpang-penumpang bus dengan tujuan timur dulu. Banyak bus berhenti di sini. Ada Sari Mustika, nggak tahu kemana. Pojok paling kanan Gunung Harta Madura. Ini bis kita. Ini Gunung Harta Banyuwangi, Tronton. Ini Gunung Harta Double Decker. Ngepom lagi, ini udah 2 kali ngepom. Berhubung saya nggak duduk di hot seat, jadi pemandangan yang direkam itu nggak bisa langsung ngadep jalan teman-teman. Dan ini duduknya di pinggir kaca juga, jadi kalau saya mau keluar-keluar ke depan tentunya merepotkan penumpang yang ada di sebelah. Jadi sepanjang perjalanan ini nggak banyak yang saya rekam, karena juga kalau ngambil dari samping diambil kebanyakan bikin puyeng juga. Tapi so far duduk di kursi 3D ini meskipun nggak posisi depan itu enak banget teman-teman, karena kacanya gede, bersih, dan juga posisi duduknya nyaman ya, jadi kita nggak pegel gitu sih. Dan sepanjang dari Cipali sampai nanti kita ke mana terus ke timur, ini saya lebih banyak isi dengan tidur.
Nah, di sini saya agak salah paham, teman-teman, karena saya pikir setelah servis makan pertama jam 3, servis makan selanjutnya adalah makan malam di daerah Caruban. Jadi saya tadi nggak beli cemilan, nggak beli roti, nggak beli apa. Tapi rupanya salah, karena udah lewat jam 11 itu sekitar lepas Ngawi, ini bis nggak keluar tol. Dan ternyata bablas terus baru masuk-masuk, berhentinya itu nanti di Situ Bondo, di rumah makan curian sekitar jam setengah 4 subuh. Nah, jam 3:10 pagi istirahat di rumah makan curian. Lumayan teman-teman, lumayan capek juga ternyata walaupun cuma duduk doang, karena biasa kalau waktu saya nonton reviewer itu makan malamnya tuh di Caruban, tapi entah kenapa ini langsung bablas sampai ke Situ Bondo. Jadinya dari siang ke malam itu nggak ada jeda makan berat ya, buat orang yang sakit lambung kayak saya agak PR sih. Cuma untung udah ganjil obat mah, jadi aman. Jam setengah 6 pagi sampai di pelabuhan Ketapang. Dari sini bis kita antri dulu di dermaga untuk masuk ke kapal yang akan membawa ke Gilimanuk. Cuaca cerah dan penyeberangan hari ini ombaknya juga tidak terlalu besar, sorry. Layaran hari ini nggak terlalu lama karena arusnya nggak terlalu kencang, jadi kurang dari 1 jam kita sudah tiba di Gilimanuk. Dari Gilimanuk ke Denpasar durasinya sekitar 4 jam teman-teman, karena jalanannya sempit dan cukup padat. Dan akhirnya setelah 25 lebih setengah jam, tibalah di kantor Cokro nomor 399. Ini adalah pemberhentian terakhir dari Gunung Harta, semua rute yang bertujuan akhir di Denpasar. Dari sini teman-teman kalau mau ke kota tinggal naik Gojek, karena lokasinya gampang dijangkau. Sampai di Cokro, saya nunggu sebentar, nunggu dijemput oleh teman. Karena ini adalah backpackingan trip, jadi saya tidak nginep di hotel. Tapi ada adik kelas zaman kuliah di Jogja dulu yang memberi tumpangan. Nah teman-teman, di kantor GH Cokro 399 ini,
Nah ini udah banyak bis-bis yang siap berangkat. Nah ini rombongan di depan saya ini, para ibu-ibu ini mereka tujuan Jogja naik yang armada Switch Kombi. Nah jadi buat teman-teman yang mau bepergian naik bis Gunung Harta, untuk titik pemberangkatan tidak harus berangkat dari Terminal Mengwi, tapi bisa juga langsung dari Agen Cokro ini. Lokasinya nggak terlalu jauh ke kota Denpasar dan gampang banget dijangkau menggunakan transportasi online. Karena waktu di Bali ini singkat, jadi setelah tiba dari kantor Cokro, langsung ke rumah teman dulu di daerah Denpasar Utara, mandi, istirahat bentar, dan dilanjutkan dengan perjalanan keliling Bali sore-sore. Tujuan pertama adalah saya mau nyobain jalan tol Bali Mandara, karena ini satu-satunya di Indonesia di mana motor bisa lewat jalan tol. Nah dari sini kita akan explore ke selatan Bali untuk melihat sunset. Lokasi yang akan kita tuju yaitu Pantai Balangan. Ya, ini dia macet menuju Pantai Balangan. Macetnya perempatan ini, guys. Karena pergi bersama teman yang asli orang Bali, makanya dia lebih tahu jalanan-jalanannya tanpa perlu saya buka GPS. Nah, Pantai Balangan sendiri merupakan pantai yang lokasinya agak di selatan, teman-teman, ke arah Uluwatu, tapi nggak nyampe Uluwatu banget. Nah, dari perempatan yang padat tadi, kita belok kanan dan jalanannya relatif lebih sepi, seperti masuk ke daerah perkampungan, tapi tentunya rapi dan cukup ramai, teman-teman, sampai nanti kita tiba di Pantai Balangan yang posisi pantainya tuh ada di atas tebing Cadas. Watu Gupit. Ini kayak para layang Paris lah ya. Kita di mana nih, Dan? Di Pantai Balangan, guys. Pantai Balangan. Tadi motoran dari Denpasar Kota. Bekalnya cuma air liter. Sekitar sejam dan rame. Karena udah bagus. Kita coba jalan terus ke sana. Menurut Denny, Pantai Balangan ini paling enak memang untuk dinikmati saat sore hari. Dari atas tebing Cadasnya, kita bisa melihat bagaimana ombak Samudra Hindia dengan warna airnya yang kehijauan itu menyapu bibir pantai. Dan dari atas bukit-bukit ini juga sering dijadikan spot untuk berbagai aktivitas oleh warga lokal maupun para turis. Nah, puas menikmati pemandangan laut dari atas bukit, sekarang kita turun karena waktunya makin gelap, teman-teman. Kita turun melewati tangga ini dan sampai ke bibir pantai. Ya, ini dia Pantai Balangan dari posisi bawah, teman-teman. Turis-turis lokal habis mandi, ada bule habis kawin, nikah.
Yang menyenangkan dari Bali adalah pantai-pantai seperti ini tuh tidak ada tiket masuknya teman-teman. Jadi gratis. Yang perlu kita lakukan cuma bayar parkir 2.000. Ini tempat wisata 2.000. Kalau di kota hanya 1.000. Saya coba kasih bayar pakai uang 2.000 pun tetap dikembalikan 1.000. Ya, kita udah sampai di Kintamani, teman-teman. Pemandangannya bagus banget dan kita naik Vario ini nih buat sampai ke Kintamani. Oke. Saya belum pernah ke Kintamani, makanya sama Denny diajak ke Kintamani. Tujuan ke Kintamani ini kita mau nyantai aja sih. Denny bilang ada banyak kafe yang pemandangannya oke banget. Jadi kita sampai di sini kita berusaha cari kafe. Ada banyak kafe bertebaran, tapi balik lagi karena saya nggak punya rekomendasi, jadi saya ngikut warga lokal bilang mana yang bagus. Ya udah, saya ikutin aja. Kita ke kafe namanya Pepper Hills. Nah, posisi kafe ini memang persis di tepi cadas ya teman-teman ya, di tepi tebing, dan saya sendiri ngelihat pemandangan di daerah Kintamani ini berasa kayak di Dieng, tapi ini versi Bali gitu. Dan cuaca agak mendung tapi tidak tertutup awan gunung baturnya, jadi sambil ngafe kita bisa lihat wow pemandangannya bagus banget. Untuk kafenya sendiri harganya nggak bisa dibilang murah ya, ini harganya mahal sih menurut saya, tapi ini sepadan dengan pemandangan yang disajikan. Jadi kalau kita jajan di kafe di sini, yang kita beli sebenarnya nggak cuma makanannya, tapi pemandangannya. Toh kalau kita di kota, jarang-jarang kan bisa dapat pemandangan yang kayak begini. Untuk menunya, harganya oke lah ya. Ya. Caramel macchiato-nya satu ya. Yang hot ice kan? Yang ice. Kentang satu ya mbak ya? Kentang. French fries, sama saya tadi mana ya, nonti ini aja teapot tapi yang lemongrass ginger. Nah, ini menu yang kita pesan guys. Ada kentang 35.000. Ini apa Den? Caramel macchiato. Terus saya sobat jompo teh, serai sama lemon. Sambil menikmati ini dia pemandangan di depannya. Jreng. Mantap. Setelah perut anget dan kenyang, perjalanan kami lanjutin lagi. Rencananya kami mau turun ke Danau Batur. Nah, Danau Batur ini kalau kita terusin sebenarnya bisa mengantar kita ke Trunyan. Tapi waktu saya terbatas karena besok saya udah balik lagi ke Jakarta naik bis Gunung Harta, teman-teman. So, yang apa-apalah kita coba putar-putar aja ke bawah ke daerah Danau Batur tapi nggak ke Trunyan. Tapi namanya perjalanan tuh selalu menyajikan hal yang tidak terduga, teman-teman. Ternyata ban motornya bocor, dan gak cuma bocor tapi sobek, sehingga mau nggak mau kita batalin semua rencana. Kita cari bengkel dan puji syukur bengkelnya ada di dekat danau, teman-teman. Dan di situ ya udah akhirnya kita ganti ban seharga 240.000, dan ya udah kami nunggu nikmatin perjalanan, ngobrol gitu ya. Dan nyesel enggak lah, namanya juga perjalanan, hal-hal seperti ini tuh sesuatu yang mau nggak mau harus kita terima. Yang penting kitanya enjoy. Karena hari makin sore, setelah urusan ban ini selesai, kami lanjut ke Ubud. Nah, sebelum makan malam kami mau coba jalan kaki dulu di Campuhan. Ya, teman-teman, sekarang kita di mana? Di Bukit Campuhan. Jadi ini kita belum sampai treknya. Ini baru jalan masuknya ya. Ini di samping kiri ada pura. Dan kita ada kali. Ya, anggaplah ini kali Ciliwung. Bukit Campuhan ini sebenarnya adalah trek jogging, teman-teman, dan untuk masuk ke sini tidak perlu bayar. Jadi tidak ada tiket masuk segala macam, kita cukup bayar parkir aja di bagian bawah tadi. Nah, treknya lumayan panjang, mungkin sekitar 2 km, dan di sini ramai banget para turis, khususnya para bule yang mereka entah jalan sore ataupun jogging, dan suasananya menyenangkan karena sejuk, adem. Tapi memang rerumputan ilalangnya agak tinggi, jadi kita nggak bisa lihat pemandangan terlalu jelas.
puas jalan-jalan di Campuhan, agenda selanjutnya adalah kita balik ke Ubud, kita motoran melihat suasana kota Ubud. Teman-teman, sebenarnya Ubud ini desa, tapi karena banyak banget villa-villa dan banyak banget turis-turis menetap di sini, jadi suasananya udah mirip kayak Kuta atau Legian, tapi versi lebih adem dan lebih kalem ya. Kalau di Legian itu banyak banget klub-klub, di Ubud itu nggak sebanyak di daerah Legian. Gak kerasa 2 hari di Bali mendekati akhirnya. Setelah kemarin puas menikmati Kintamani dan Ubud, destinasi terakhir sebelum saya balik ke kantor Cokro naik Gunung Harta balik Jakarta adalah ke Pantai Sanur. Jadi pagi-pagi menikmati gimana suasana Pantai Sanur, dan kata Denny di Sanur itu banyak aktivitas. Ternyata benar, ada orang main yoga, ada orang jogging, ada orang naik sepeda, ada anak-anak main air, ada yang jajan, segala macam. Dan balik lagi, saya tegasin lagi, yang saya suka dari Bali adalah tidak bayar ya teman-teman ke pantai ini. Cukup bayar parkir di depan 2.000, dan meskipun di Sanur ini banyak hotel-hotel mewah, tapi balik lagi, pantainya itu tidak diprivatisasi, tapi menjadi public space, siapapun boleh masuk tanpa harus jadi tamu hotel. Seandainya Jakarta bisa kayak gitu ya teman-teman ya. Ngemil cemilan with a view. Kedua lutut arahkan ke telinga. Ya teman-teman, thank you banget udah menyaksikan. Dengan demikian berakhir sudah perjalanan singkat saya backpackingan dari Jakarta ke Bali naik bis Gunung Harta. Dan setelah dari Sanur ini saya kembali ke kantor Cokro 399 untuk kembali ke Jakarta naik Gunung Harta pemberangkatan jam 12 siang. Dan trip report dari perjalanan pulang full edisi naik bis dari Denpasar menuju Poris Tangerang akan saya buatkan video trip reportnya tersendiri. Thank you teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan sukacita. Thank you.